Kesempatan kali ini, mari kita belajar mengenai persediaan. Apa sih itu persediaan? Definisi persediaan menurut PSAK nomor 14. Pertama, barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kedua, barang dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Ketiga, barang dalam bentuk bahan atau perlengkapan sublis untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Apa sajakah cakupan barang dalam persediaan itu? Cakupan barang dalam persediaan. Barang ada pada suatu entitas dan merupakan barang miliknya. Barang yang ada pada suatu entitas dan bukan miliknya. Barang milik suatu entitas tapi tidak ada di entitas tersebut. Jenis persediaan berdasarkan entitas. Entitas manufaktur. Pertama, persediaan barang jadi. Kedua, persediaan barang dalam proses. Ketiga, persediaan bahan baku. Entitas perdagangan. Persediaan barang dagang. Merchandise inventory. Catatan yang perlu kamu tahu, dalam entitas jasa, persediaan hanya sebagai penunjang dalam kegiatan operasional. Untuk barang dalam transit atau perjalanan, merupakan hak siapa? Hak kepemilikan barang yang masih dalam transit tergantung metode pengiriman yang dipakai, yaitu FOB Shipping Point. Metode pengiriman barang yang biaya pengiriman dari gudang penjual sampai gudang pembeli ditanggung oleh pembeli, karena setelah keluar dari gudang penjual sudah menjadi hak pembeli. FOB Destinations. Metode pengiriman barang dan biaya pengiriman dari gudang penjual sampai gudang pembeli ditanggung oleh penjual, karena setelah keluar dari gudang penjual dan belum sampai gudang pembeli masih menjadi hak penjual. Persediaan perpetual atau terus-menerus. Sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Dalam jurnal transaksi dicatat dalam akun persediaan, sehingga saldo persediaan dapat diketahui saldonya pada waktu tertentu. Periodik atau fisik. Sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dalam jurnal tidak dicatat langsung sebagai persediaan, namun perhitungan persediaan dilakukan pada akhir periode, sehingga saldo persediaan tidak dapat diketahui secara pasti pada periode tertentu. Bagaimana cara pencatatan jurnalnya? Jurnal ketika terjadi transaksi. Pertama, perpetual. Dalam transaksi pembelian, akan mendebit persediaan dan mengkredit kas atau hutang. Dalam transaksi penjualan, akan mendebit kas atau piutang dan mengkredit penjualan. Akan mendebit HPP dan mengkredit persediaan. Kedua, periodik. Dalam transaksi pembelian, akan mendebit pembelian dan mengkredit kas atau hutang. Dalam transaksi penjualan, akan mendebit kas atau piutang dan mengkredit penjualan. Catatan penting, pada metode periodik, karena tidak ada mutasi pada akun persediaan, sehingga pada akhir periode diperlukan jurnal penyesuaian agar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Metode penilaian persediaan. 3 metode penilaian persediaan. FIFO, first in, first out. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi dasar HPP barang yang dijual pertama kali. LIFO, first in, first out. Harga pokok barang yang pertama kali dijual berdasarkan harga pembelian terakhir. Average, rata-rata. Harga pokok barang yang dijual pertama kali merupakan harga rata-rata dari keseluruhan barang yang dimiliki perusahaan. Metode penilaian persediaan
sangat mempengaruhi laporan keuangan. Semakin real nilai persediaan, maka akan semakin bagus kualitas suatu laporan. Menurut aturan perpajakan yang terbaru, hanya memperbolehkan 2 metode saja dalam penilaian persediaan untuk laporan keuangan, yaitu metode FIFO dan metode average. Thank you for watching.